Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bu Yulis di pelajaran IPA kelas 8. Kali ini masih di channel Atap Bukan Halilintar ya. Kita akan belajar usaha dan pesawat sederhana. Tidak lupa Ibu selalu berdoa semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ucapkanlah basmalah terlebih dahulu agar pelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian usaha. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pesawat sederhana. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan contoh pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, usaha adalah sebagai hasil kali antara besarnya gaya yang diberikan pada benda dengan besar perpindahan benda tersebut. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar usaha yang dihasilkan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Usaha dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali delta S. W adalah usaha dengan satuan joule, F adalah gaya yang diberikan satuannya Newton, delta S adalah perpindahan dengan satuan meter. Sedangkan daya dapat dirumuskan sebagai P sama dengan W dibagi T. P adalah daya atau watt, W adalah usaha dengan satuan joule, T adalah waktu dengan satuan sekon. Laju energi atau daya P adalah besar energi yang digunakan pada setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan membagi besar usaha atau W dengan selang waktunya atau T. Contoh di usaha adalah gambar orang mendorong meja. Kemudian di sini ada gambar juga orang sedang menarik kotak ya. Itu adalah salah satu dari contoh usaha. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang usaha. Sekarang kita belajar tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah semua alat bantu yang susunannya sederhana dan bisa memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana digunakan yang pertama untuk mengangkat, yang kedua untuk memindahkan benda berat, dan yang ketiga untuk mengurangi jumlah gaya. Pesawat sederhana tidak bekerja dengan sendirinya. Untuk bekerja dibutuhkan gaya kuasa. Prinsip kerja pesawat sederhana. Yang pertama, melipat gandakan gaya kuasa. Yang kedua, mengubah arah gaya kuasa. Dan yang ketiga, menambah kecepatan usaha. Anak-anak, jenis pesawat sederhana. Berdasarkan cara kerjanya, pesawat sederhana dibedakan menjadi 4, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda gigi atau roda berporos. Anak-anak, jenis pesawat sederhana yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit berfungsi untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda yang berat. Bagian-bagian dari pengungkit adalah A adalah titik kuasa, B adalah titik beban, T adalah titik tumpu. W adalah gaya beban, F gaya kuasa, panjang antara T dan A namanya lengan kuasa. Panjang antara T dengan B namanya lengan beban. Anak-anak, tuas atau pengungkit dibagi menjadi 3. Ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, tuas jenis ketiga. Tuas golongan pertama adalah tuas dengan titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa atau di tengah. Contohnya di sini ada pemotong kuku,
penjepit jemuran, ada gunting, dan ada tang. Tuas golongan kedua adalah tuas dengan titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pesawat sederhana jenis ini, yang pertama adalah pemotong kertas, yang kedua gerobak beroda 1, yang ketiga alat pemecah kemiri, dan yang keempat pembuka tutup botol. Anak-anak, tuas golongan yang ketiga adalah tuas dengan titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh tuas jenis ketiga adalah sekop, stapler atau jekrekan, penjepit roti, dan pinset. Anak-anak, tuas mempunyai keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik pada tuas yaitu perbandingan antara gaya beban W dengan gaya kuasa F dapat dituliskan seperti Km sama dengan W per F atau Km sama dengan LK per LB. LK adalah lengan kuasa, LB adalah lengan beban, W adalah gaya beban, F adalah gaya kuasa. Keuntungan mekanik pada tuas bergantung pada masing-masing lengan. Semakin panjang lengan kuasanya, maka keuntungan mekaniknya akan semakin besar. Anak-anak, jenis pesawat sederhana yang berikutnya adalah bidang miring. Bidang miring adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang dipakai untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Keuntungan bidang miring bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, maka semakin besar keuntungan mekanisnya atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Keuntungan mekanik bidang miring dirumuskan dengan perbandingan antara panjang S dan tinggi bidang miring atau H, atau dapat dirumuskan Km sama dengan S per H. Pemanfaatan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti pada tangga dan suatu jalan di daerah pegunungan. Anak-anak, jenis pesawat sederhana yang berikutnya adalah katrol. Katrol adalah roda yang berputar pada porosnya. Umumnya pada katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. Katrol digolongkan menjadi 3, di antaranya yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap yaitu katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat dioperasikan. Katrol ini biasanya dipasang pada tempat tertentu. Contoh, katrol yang dipakai sumur timba dan pada tiang bendera. Keuntungan mekanik katrol tetap: pada jenis katrol tetap panjang lengan kuasa sama dengan lengan beban, sehingga keuntungan mekanik pada katrol tetap ialah 1. Artinya besar gaya kuasa sama dengan gaya beban, atau F sama dengan W. Km sama dengan W per F sama dengan 1. Anak-anak, katrol yang berikutnya adalah katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang mengalami perubahan posisi saat digunakan. Saat kamu menarik beban menggunakan katrol bergerak ini, gaya yang diperlukan hanya setengah dari beban yang ditarik. Oleh karena itu, katrol bergerak ini biasa digunakan untuk menarik peti kemas di pelabuhan dan mempermudah distribusi pengangkutan bahan bangunan dari bawah ke atas gedung. Apabila dirumuskan W sama dengan 2F,
KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB sama dengan 2 dengan keterangan W adalah beban satuannya Newton, F adalah gaya kuasa satuannya Newton, KM adalah keuntungan mekanis, LK adalah lengan kuasa satuannya meter, dan LB adalah lengan beban dengan satuan meter. Anak-anak, jenis katrol yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Bagaimana maksudnya? Beban diletakkan di poros katrol bergerak. Nah, katrol bergerak, tempat melekatnya beban ini dihubungkan dengan katrol bergerak lainnya. Barulah di bagian ujung dihubungkan dengan katrol tetap. Semakin banyak katrol bebas yang digunakan, semakin besar pula keuntungan mekanisnya. Artinya, gaya kuasa yang diberikan menjadi semakin kecil. Katrol majemuk ini biasa digunakan pada alat berat untuk konstruksi bangunan seperti kren dan eskavator. Apabila dirumuskan, W sama dengan 4F. KM sama dengan W per F sama dengan 4. Dengan keterangan W adalah beban dengan satuan Newton, F adalah gaya kuasa dengan satuan Newton, dan KM adalah keuntungan mekanis. Anak-anak, jenis pesawat sederhana yang berikutnya adalah roda gigi atau roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah kursi roda, mobil, gir, sepeda, dan sepatu roda. Anak-anak, prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Di sini Ibu contohkan saat seseorang mengangkat barbel. Perhatikan posisi lengan kuasa, lengan beban, dan penumpu pada tangan saat mengangkat barbel. Ternyata di sini titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Jadi pada saat orang mengangkat barbel, ini termasuk tuas atau pengungkit jenis yang ketiga. Penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari juga terjadi pada saat seseorang bermain bulu tangkis. Terjadi menggunakan pengungkit jenis ke-1 apabila titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Pengungkit jenis ketiga, kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot, lengan, dan bahu. Pengungkit jenis kedua, beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini ada evaluasi. Evaluasinya cukup mudah. Kalian tinggal melengkapi tabel berikut ini. Ada nomor, kemudian di sini ada jenis pesawat sederhana, yaitu ada tuas atau pengungkit jenis ke-1, tuas atau pengungkit jenis kedua, tuas atau pengungkit jenis ketiga, bidang miring, katrol, dan roda gigi. Kalian tinggal menyebutkan contoh dari pesawat sederhana tersebut di lingkungan sekitar kalian.
Silakan dicari jawabannya. Setelah selesai, kalian kirim lewat WA. Anak-anak, sekian apa yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.